kontroversi kan tentang kebijakan-kebijakan yang kemarin sempat kita simak, seperti penghapusan wisata-wisata yang diadakan di sekolah-sekolah. Ya baru menjabat 1 tahun mungkin, terus tidak mungkin seluruhnya pro, pasti ada kontra juga, apalagi dalam dunia politik di Indonesia demokrasi, pasti ada yang pro, ada yang kontra, dan perlu juga sebenarnya ya ada oposisi itu sebagai pengingat agar kita tidak terlalu cinta buta juga. Tapi sempat mempelajari sedikit biografi dan mengikuti juga konten-kontennya. Yeah. Nanti kita sikapi dengan sangkut paut dalam kepemimpinan dalam sudut pandang agama Islam yang tadi Umi pertanyakan. Yeah. Sedikit biografi dari Bapak Gubernur kita ini, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Deddy Mulyadi, yang lahir pada 11 April 1971 dari pasangan Ibu Karsiti dan ayahnya Ahmad Suryana. Yang Abi baca dari biografinya, beliau adalah sosok yang ternyata tangguh, Umi, dari sejak kecil. Di masa-masa SD itu pulang sekolah jualan es mambo, bahkan sempat jadi kuli panggul bata merah gitu, dengan upah beberapa untuk meringankan biaya daripada sekolahnya. Dan beranjak agak dewasa pernah merengek nangis minta ke orang tuanya untuk dibelikan domba. Dibelikan domba. Akhirnya ibunya itu Ibu Karsiti itu menjual cincinnya dan bisa membeli sepasang domba. Dengan tujuan apa? Nah, Bapak Deddy Mulyadi ini yang masih kecil pada saat waktu itu, remaja lah mungkin, pulang sekolah bisa menggembala domba. Akhirnya dari hasil menjual cincinnya dari ibunya itu dibelikan sepasang domba yang tadinya 2, diurus sampai memiliki 40 ekor domba. Dan bisa membiayai sekolah, juga membantu daripada ekonomi keluarga. Jadi tangguh juga gitu sosoknya. Di masa SMA pernah nyambi jadi tukang ojek. Jadi sudah mandiri sejak kecil. Dan sempat mau masuk Akabri, tidak lulus, hingga ikut ke kakaknya ke Purwakarta, hidup di sepetak kontrakan. Dan dari biografi yang Abi baca, yang bikin Abi salut itu, Mi, di kontrakannya itu kan cuma ada 1 tikar untuk tidur. Dan Bapak Deddy Mulyadi yang masih sangat muda itu tidur di terasan tanpa alas tikar, dan membuatnya jarang lelap tidur dan suka terbangun di malam hari. Akhirnya berpikiran daripada bangun di malam hari tanpa ada aktivitas lain, beliau menunaikan dan menjaga sholat tahajud sepanjang itu. Itu yang bikin termotivasi juga buat Abi ya. Dengan kemandiriannya akhirnya berusaha masuk ke salah satu fakultas tinggi hukum di Purwakarta, diterima di sana, dan sempat aktif juga di beberapa organisasi seperti HMI, pernah menjabat juga sebagai Ketua HMI Cabang Purwakarta di tahun 1994, di tahun 1997 sampai 1998 kalau tidak salah, aktif di organisasi-organisasi buruh seperti SPSI dan KSPSI, dan memulai karir politiknya itu di tahun 1999 menjadi anggota DPRD di Kabupaten Purwakarta, dan sempat menjadi bupati ya, yang kita tahu. Sempat menjadi bupati juga di tahun 2008 dan kembali menjadi bupati di periode 2013 sampai 2018. Dan
dan jenjang karirnya masuk ke anggota DPR RI. Nah, yang sempat kita lihat konten-kontennya kan, dari hasil kontennya, dari hasil jabatannya, beliau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat yang Abi lihat. Setelah dari anggota DPR RI maju ke Pilgub Jawa Barat di bawah salah satu partai, akhirnya terpilih di tahun 2024 kemarin dengan raihan 62%, kurang lebih 14 juta suara yang diraih. Berarti begitu banyak dukungan, begitu banyak masyarakat yang mengaminkan agar sosok Bapak Deddy Mulyadi ini menjadi pemimpin di Jawa Barat, dan sekarang beliau menjadi pemimpin Jawa Barat, menjadi gubernur Jawa Barat. Kalau masalah pro kontra tentang konten itu Abi tidak terlalu bahas terlalu jauh, dan itu hanya pandangan-pandangan antara masyarakat yang suka dan tidak suka. Memimpin, Umi tahu nggak penduduk Jawa Barat ini ada berapa? Kurang lebih 51 juta penduduk, itu hasil data sensus 2025. 51 juta jiwa. Brunei sebuah negara itu kurang dari 500.000 jiwa penduduknya. Terus kurang lebih Brunei itu 466.000 jiwa. Itu sebuah negara. Malaysia 36 juta jiwa, masih di bawah Jawa Barat. Yang sering konflik itu tuh, yang suka baja zolim terhadap orang-orang tuh negara Israel itu hanya 10 juta jiwa. 10 juta jiwa. Jawa Barat 51 jiwa. Itu belum satu negara ya, Bia? Belum satu negara. Cuma makanya satu provinsi. Kalau misalkan untuk memimpin begitu banyak penduduk, 51 jiwa, ya pasti banyak juga yang pro kontra. Di Indonesia ini 285 juta jiwa hasil sensus terbaru tahun 2025, dan 51 juta jiwanya ada di Jawa Barat yang di bawah kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Ngurus santri aja ada berapa, 40 kepala, 100 kepala kan pusing, apalagi ini 51 juta jiwa yang harus merasakan bagaimana keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan itu benar-benar harus terasa.